Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sejarah untuk kita semua. Semoga dimanapun kita berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bersyukur. Video kali ini kita akan belajar mengenai salah satu kerajaan besar yang pernah berkembang di Nusantara. Dan namanya juga diabadikan di suatu perguruan tinggi negeri di Palembang, Sumatera Selatan, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Wijaya dalam bahasa Sanskerta berarti Sri bercahaya atau gemilang. Wijaya yaitu kemenangan atau kejayaan. Jadi Sriwijaya bermakna kemenangan yang gemilang. Terdapat beberapa pendapat tentang letak pusat Sriwijaya, antara lain Jambi, Kedah, Chaiya, atau Thailand Selatan. Dan bahkan Jawa pun sempat dinyatakan sebagai pusat Sriwijaya karena penemuan dari masing-masing peneliti. Nah, sampai dengan hari ini, Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya dengan banyak perdebatan. Di sini kita bisa amati bersama di peta tentang luas kekuasaan Sriwijaya. Nah, ternyata sangat luas sekali ya wilayahnya, meliputi Sumatera, pulau-pulau sekitar Jawa bagian barat, sebagian Jawa bagian tengah, sebagian Kalimantan, semenanjung Malayu, dan hampir seluruh perairan Nusantara. Jadi tidak heran bahwa Bapak Muhammad Yamin pun menyebutkan Sriwijaya sebagai negara nasional yang pertama. Faktor yang mendorong perkembangan Sriwijaya yaitu letak geografis dari kota Palembangnya. Nah, sebagai pusat pemerintahan, kota Palembang ini berada di tepi Sungai Musi. Di depan muara Sungai Musi, terdapat pulau-pulau yang berfungsi sebagai pelindung pelabuhan di muara Sungai Musi, sehingga sangat tepat untuk kegiatan pemerintahan dan pertahanan. Selain itu juga berpengaruh terhadap ekonominya, karena sebagai jalur perdagangan internasional dari India ke Cina dan sebaliknya. Kondisi sungai-sungai yang besar, perairan laut yang cukup tenang, serta penduduknya yang berbakat sebagai pelaut ulung. Faktor yang lain, runtuhnya kerajaan Funan di Vietnam. Ini diakibatkan serangan Kamboja. Hal ini telah memberi kesempatan Sriwijaya untuk cepat berkembang sebagai negara maritim. Selanjutnya, dari mana saja kita bisa mengetahui perkembangan kerajaan Sriwijaya ini? Ternyata ada beberapa prasasti yang menjelaskan sumber sejarah kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, prasasti Kedukan Bukit. Isinya menerangkan bahwa seorang bernama Dapun Tahiang mengadakan perjalanan suci dengan menggunakan perahu. Prasasti yang kedua, Prasasti Telaga Batu. Di sini menceritakan tentang kutukan-kutukan yang menakutkan bagi mereka yang berbuat kejahatan. Wah, menarik ya. Yang ketiga dan keempat, Prasasti Kota Kapur dan Prasasti Karangbrahi. Ini isinya sama ya keduanya, yaitu permintaan kepada para dewa untuk menjaga kedaulatan Sriwijaya dan menghukum setiap orang yang bermaksud jahat. Prasasti Talang Tuwo ini menyebutkan tentang pembangunan sebuah taman yang disebut Sri Kshetra. Nah, taman ini dibuat oleh Dapunta Hyang Sri Jayanaga. Yang terakhir, catatan dari Cina dari dinasti Tang yang bernama Ising. Ising ini menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 Masehi dan tinggal selama 6 bulan. Sumber-sumbernya ya. Selanjutnya kita lihat
kondisi politik Kerajaan Sriwijaya. Karena berbentuk kerajaan, otomatis di sini dipimpin oleh seorang raja. Nah, inilah yang kemudian membentuk lingkaran raja untuk estafet kepemimpinan. Tingkat pertama diduduki oleh raja yang bergelar Dapunta Hyang atau Maharaja. Kemudian nantinya digantikan oleh putra mahkota yang disebut Yuva Raja. Putra mahkota kemudian nanti digantikan putra mahkota yang kedua, yaitu Pratiyuva Raja. Selanjutnya digantikan oleh pewaris-pewaris berikutnya, yaitu Raja Kumara. Untuk mengurus setiap daerah kekuasaan Sriwijaya dipercayakan kepada seorang Rakyan, yaitu wakil raja di daerah. Jadi di sini raja mengatur di tingkat pusatnya, sedangkan di daerah-daerah ada wakil rajanya sendiri. Ini hampir sama seperti konsep negara kita saat ini ya, ada presiden, ada gubernur yang memimpin setiap provinsi, kemudian ada bupati dan wali kota. Di sini kita lihat daftar silsilah raja kerajaan Sriwijaya. Wah, ternyata cukup banyak ya. Ada 11 raja yang pernah memimpin kerajaan Sriwijaya beserta catatan sejarahnya atau sumbernya. Nah, di antara ke-11 raja ini, ada satu raja yang terkenal dan mampu membawa kerajaan Sriwijaya menuju masa kejayaannya, yaitu Raja Balaputradewa. Raja Balaputradewa ini keturunan dari dinasti Shailendra, yakni putra dari Raja Samaratungga dengan Dewi Tara dari Sriwijaya. Balaputradewa ini terkenal dengan pendirian sebuah asrama bagi para pelajar dan siswa yang sedang belajar di Nalanda, di India, yang dibiayai oleh Balaputradewa sebagai wujud dharmanya atau baktinya. Next, kita lihat kondisi ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Di sini mata pencahariannya bermula bertani, kemudian berkembang menjadi perdagangan yang utama. Kenapa? Didukung oleh keadaan dan letak Sriwijaya yang strategis, sehingga mereka mampu menguasai perdagangan nasional maupun internasional di kawasan perairan Asia Tenggara. Hal ini menjadikan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan, memberikan kemakmuran bagi rakyat dan negaranya. Nah, karena mampu menguasai perdagangan internasional, Sriwijaya akhirnya membentuk armada angkatan laut yang kuat. Untuk apa? Untuk mengawasi perairan di Nusantara dan jaminan keamanan bagi para pedagang yang ingin berdagang dan berlayar di wilayah perairan Sriwijaya. Selanjutnya, sistem kepercayaan. Ternyata, sistem kepercayaan yang dianut oleh warga atau rakyat dari kerajaan Sriwijaya adalah agama Buddha yang diperkenalkan pada tahun 425 Masehi. Hal ini diketahui dari catatan Ising bahwa Sriwijaya menjadi rumah bagi sarjana Buddha. Nah, di sini Buddhanya adalah Buddha aliran Mahayana dan Hinayana. Dan juga ada pendeta Buddha yang terkenal di Sriwijaya, yaitu Dharmapala dan Sakyakirti. Setelah kita pelajari berbagai kondisi kerajaan Sriwijaya, nah akhirnya kerajaan Sriwijaya ini mengalami kemunduran dan keruntuhan di abad ke-13 Masehi.
Setidaknya ada 4 faktor utama yang mempengaruhi keruntuhan kerajaan yang besar ini. Yang pertama, faktor geografi. Di sini, kota Palembang ternyata semakin jauh dari laut. Nah, ini terjadi karena adanya pengendapan lumpur yang dibawa oleh Sungai Musi dan sungai lainnya. Ini menyebabkan kapal-kapal dagang yang datang ke Palembang semakin berkurang. Ini juga akhirnya berdampak pada faktor ekonomi, sehingga tidak banyak kapal dagang yang singgah. Kegiatan perdagangan pun berkurang. Akibatnya, pajak sebagai sumber pendapatan pun semakin berkurang. Ini juga berefek pada faktor politik. Perekonomian Sriwijaya yang semakin melemah menyebabkan Sriwijaya tidak mampu lagi mengontrol daerah kekuasaannya. Akibatnya, daerah-daerah bawahannya berusaha untuk melepaskan diri. Yang terakhir, faktor militer. Kemunduran Sriwijaya ini disebabkan adanya serangan militer dari kerajaan lain. Nah, ada apa aja nih? Yang pertama dari Raja Dharmawangsa pada tahun 990 Masehi. Yang kedua, serangan dari Kerajaan Kola Mandala tahun 1023 dan 1030. Yang ketiga, ekspedisi Pamalayu atas perintah Raja Kertanegara. Oke, kita sudah belajar ya tentang perkembangan Kerajaan Sriwijaya dari letak, luas, perkembangan di bidang sosial politik, ekonomi. Nah, selanjutnya mari kita berlatih untuk berpikir kreatif dan solutif. Seperti apa? Di sini kita coba bermain peran ya sebagai Raja Sriwijaya akhir. Nah, coba berikan 2 alternatif tindakan untuk mencegah keruntuhan Sriwijaya atas berbagai faktor pada slide yang tadi ya. Nah, di sini Ibu coba berikan contoh jawabannya. Jika saya sebagai Raja Sriwijaya akhir, maka saya akan menarik pajak tinggi kepada semua rakyat tanpa pandang bulu, agar saya dapat tetap menikmati kehidupan yang mewah. Nah, itu hanya sekedar contoh saja ya. Coba giliran kalian sekarang untuk menemukan atau mencegah keruntuhan Sriwijaya jika kalian sebagai Raja Sriwijaya akhir. Kalian bisa berikan jawabannya di kolom komentar ya. Selamat berkreasi dan beri solusi terbaikmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.